Dosa itu Anda nggak tahu dari mana asal usulnya. Karena di dalam hadismu dikatakan, jikalau kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan menghabisi kamu dan menggantikan kamu dengan umat yang terus-menerus berbuat dosa, terus-menerus minta ampun. Sebab salah satu nama Allah adalah Maha Pengampun. Ya Bang nggak? Benar. Nah itu berbeda Pak. Di dalam Alkitab saya, dosa itu ada asal muasalnya. Dari mana dosa ini bisa ada di dalam dunia? Karena pemberontakan manusia di Kejadian pasal 3 inilah dosa masuk ke dalam dunia. Dan kematian itu menjalar kepada kita semua. Anda dan saya harus mati Pak. Alkitab mengatakan, Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah kematian. Nah ini konsep ini Anda nggak ngerti. Karena di dalam benak Anda, kalau saya tanya kepada muslim, kenapa manusia mati? Jawabannya udah takdir Allah Bu. Semua yang bernyawa harus mati. Ya Pak tidak? Ya. Iya, ini mas sebabnya Pak. Saya kasih tahu Anda. Ketika Adam itu diciptakan dan dia jatuh di dalam dosa, dia meleset, dia tidak lagi menjadi gambar Allah di bumi ini. Maka kita semua ini diciptakan itu, kita tuh dijadikan dari benihnya Adam. Tahu nggak Bapak bahwa manusia itu kita Anda dan saya itu adalah hasil reproduksi spermanya Adam. Tahu nggak itu? Ya. Ini bedanya baik sekali lagi saya jelaskan. Inilah bedanya pandangan Islam dengan pandangan Kristen. Di dalam Alkitab Pak, penciptaan manusia itu cuma sekali. Kalau Islam enggak, sampai sekarang Allah masih menciptakan. Kalau di Alkitab tidak Pak, penciptaan itu sudah berhenti. Allah kita tuh tidak lagi menciptakan. Upah dosa adalah maut ya? Manusia, Bayar. diam. Kamu dari tadi. Tertib dong. Kapan kalau selesainya? Di bawah. Dari mana? Ya, cari rumah sendiri ya. Lanjut Bu Sophie. Saya kasih tahu Anda Pak, dari mana Anda dan saya ini bisa berbuat dosa? Ya, bisa berbohong. Ya, bisa saling iri, bisa membun-bun, bisa membenci. Bisa sombong. Dari mana akar dosa ini? Saya kasih tahu Anda Pak, dari mana akarnya? Di dalam Alkitab Tuhan mengatakan begini. Penciptaan itu selesai. Dia tidak lagi menciptakan tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia. Dia itu di dalam Alkitab dikatakan dia hanya menciptakan manusia sekali, sepasang yang dia ciptakan. Yang laki-laki dan perempuan. Kemudian di dalam diri tumbuhan, binatang dan manusia, Allah itu memberikan satu kuasa. Di dalam Alkitab saya namanya kuasa bereproduksi atau kuasa melahirkan. Yaitu kuasa untuk menghasilkan jenisnya sendiri. Bapak kalau baca di dalam kitab Kejadian, kitab Taurat Musa, dikatakan begini Pak. Di dalam tubuh tumbuhan, dia itu memberikan namanya zera, benih. Untuk menghasilkan jenisnya sendiri. Zera itu diberikan di dalam tumbuhan, binatang, dan manusia. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru saya, kata benih ini, kata zera, itu di dalam tumbuhan menjadi kata spora. Di dalam binatang dan manusia, di Alkitab saya menjadi kata sperma. Nah, ketika di Kejadian 3, kita lihat ini Kejadian 5 pasal 1 kedua, kita baca Kejadian 5 pasal 1 yang kedua. Bacakan dulu deh, Grateful. Kejadian 5 ayat 1 dan 2. Kejadian 5 ayat 1 dan 2. Ya. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ayat yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ini beda dengan Quran, Pak. Di dalam Alkitab saya, ketika Allah menciptakan Zakar dan Nekebah, laki-laki dan perempuan, kedua-duanya diberi nama Adam. Adam itu artinya manusia. Ya, nama Hawa itu baru diberikan Adam ketika yang perempuan ini melahirkan anak. Maka Adam yang laki-laki itu mengganti nama Adam yang perempuan menjadi Hafah atau Hawa. Pada mulanya tidaklah demikian. Dua-duanya bernama Adam atau manusia. Ini artinya jenis spesies makhluk baru yang diberi nama manusia. Jadi ketika di Kejadian 1 ayat 26 tadi, Allah itu menciptakan kemanusiaan, Pak. Dia menciptakan satu jenis spesies makhluk baru yang terbuat dari Adamah, dari tanah. Maka namanya Adam. Dan sekarang kita baca ayat 3-nya. Tadi dikatakan ketika pertama kali Allah menciptakan Zakar dan Nekebah, laki-laki dan perempuan, dan memberi nama Adam kepada mereka, Allah menciptakan Adam ini menurut gambar dan rupa Allah. Lalu kita lihat yang ayat 3 ketika Adam berusia 130 tahun. Ya. Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya lalu memberi nama Set
kepadanya. Lihat ini. Ketika dia memperanakkan Set, dia ini tadinya sudah memperanakkan Kain dan Habel. Dikatakan Set ini tidak lagi diciptakan, tidak lagi dilahirkan menurut rupanya Allah, menurut gambar Allah. Udah rusak Pak gambar Allah. Karena Adam itu udah jatuh. Ya, udah jatuh. Dosa itu udah masuk ke dalam dunia sejak Adam jatuh ke dalam pemberontakan. Maka Set ini dikatakan dia dilahirkan tidak lagi membawa gambar Allah, melainkan membawa gambar Adam. Itulah sebabnya Anda dan saya ketika dilahirkan, itu mempunyai hakikat dosa. Ini yang disebut dosa asal. Apa itu dosa asal, Bu Sofi? Dosa asal artinya adalah ketika Anda dan saya dilahirkan. Anda dan saya itu dilahirkan dalam keadaan error, Pak. Error. Tidak lagi mempunyai gambar dan rupa Allah. Hubungan kita dengan Allah itu sudah terputus sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Adam yang pertama, manusia pertama yang laki-laki dan perempuan ini jatuh dalam dosa. Maka Anda dan saya, dosa perbuatannya ketika kita masih kecil, perbuatan dosanya itu belum kita lakukan ketika kita lahir sebagai bayi. Tetapi potensi berbuat dosa itu jauh lebih besar dibanding potensi kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Paham? Itu namanya hakikat keberdosaan, dosa asal. Dosanya belum dilakukan, saya belum berbohong, saya belum pernah berbohong, saya tidak diajari berbohong dari kecil, saya tidak diajari korupsi, saya nggak diajari nyontek dari kecil, saya tidak diajari berbuat dosa dari kecil, tetapi potensi saya untuk berbuat dosa, karena lingkungan saya lahir ini dosa udah ada di dunia, maka potensi saya untuk berbuat dosa, untuk melenceng dari gambar Allah, itu jauh lebih besar. Potensi kejatuhan saya untuk berbuat dosa itu jauh lebih besar dibanding potensi saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya lahir di dunia ini, dosa sudah ada, Pak. Dikatakan dosa masuk ke dalam dunia oleh karena Adam yang pertama, Roma 5 ayat 12. Karena Adam yang pertama, maka dosa itu masuk, Pak, ada di dalam dunia. Mulai berbohong, mulai ada kejahatan, mulai timbul kebencian. Dikatakan dari mana sih kamu kok bisa membun-bun orang? Karena timbul kebencian, timbul iri hati di dalam hatimu. Jadi sebelum kita melakukan dosa, sebelum dosa itu keluar, dosa itu sebenarnya sudah muncul di dalam hati kita, Pak. Kenapa? Karena hakikat hati kita ini udah rusak. Saya tuh udah gitu, saya udah iri dulu. Wah, temen gue kurang ajar nih. Ya, posisinya lebih bagus dari gue. Gue jatuhin dia, gue fitnah dia, gue gosipin dia. Kenapa? Karena hakikat keberdosaan kita tuh sudah ada. Nah, itulah sebabnya saya kasih tahu Anda, Pak. Karena prototipe manusia pertama kita ini udah rusak. Adam yang pertama itu rusak. Maka Allah itu perlu menggantikan. Karena begitu besar kasih Allah akan Anda dan saya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak ingin Anda dan saya itu. Kenal lagi. Kena tombak ya. Nanti ganti akun Bu Sofi. Kenapa? Kenapa orang kita bahas Alkitab? Kenapa? Ya, iblis kepanasan. Hanya iblis yang kepanasan jika firman Tuhan dibacakan. Kita nih bahas Alkitab loh, teman-teman. Kenapa itu? Bab itu sama seperti dosa. Ya, nanti gabung lagi. Kok Oleh dosa cuma begitu aja kena tombak? yang dapat menyala kepada semua yang berbuat dosa. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ini hasil sperma reproduksinya Adam. Itulah dari mana dosa asal ini berawal, Pak. Karena Allah itu tidak menciptakan manusia sampai sekarang. Ya. Itulah sebabnya kita membawa darahnya Adam. Dikatakan seluruh dunia ini membawa darahnya Adam. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu darah saja, dari satu darahnya Adam, Anda dan saya itu dijadikan. Itulah sebabnya, Pak. Allah itu harus menciptakan prototipe manusia baru. Nah, ini bedanya penghakiman dan kematian. Di dalam agama Islam dan semua agama di dunia. Anda tuh berpikir begini, Pak. Bahwa penghukuman Allah, penghakiman Allah, dan judgment ya, atau penghakiman Allah, masuk neraka, masuk surga. Itu nanti pada hari kiamat. Itu pikiran agama, itu adalah ajaran agama. Tapi Alkitab menyatakan tidaklah demikian. Alkitab menyatakan bahwa penghukuman dan kutuk Allah akan dunia ini itu bukan nanti waktu hari kiamat,
Alkitab mengatakan penghukuman Allah, penghakiman Allah akan dunia ini itu sudah dijatuhkan Tuhan di Taman di Eden. Bersamaan dengan jatuhnya Adam yang pertama, maka seluruh dunia ini sudah berada di bawah penghakiman Allah. Di mata Allah, tanpa penebusan Yesus, Pak, di mata Allah dunia ini udah terhilang, udah mati. Itulah sebabnya Yesus turun dari surga, dia berkata begini, aku turun dari surga supaya kamu mempunyai hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahannya. Artinya apa, Pak? Di mata Allah, kita semua, walaupun Anda dan saya ini hidup, makan, sekolah, kerja, di mata Allah kita ini mati, Pak. Terhilang dari Allah selama-lamanya. Itulah sebabnya karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia materi kita ini. Karena dia ciptakan sejak semula kerajaan Anda dan saya ini. Ya, dia ciptakan sejak semula untuk membawa gambarnya di dalam dimensi materi. Dia tidak ingin dunia ini terhilang. Maka dia tebus, Pak. Dengan cara bagaimana dia tebus? Harus ada prototipe Adam yang kedua. Harus ada manusia baru. Jadi nanti tujuan Allah, coba kita buka Yesaya 65 ayat 17. Allah itu nggak akan membawa kita ke surga dalam pengertianmu samawat samayim itu enggak, Pak. Allah tuh nggak akan membawa kita ke langit. Tujuan penebusan Yesus, kenapa dia datang ke bumi ini, kenapa pencipta kita harus datang ke bumi ini menjadi manusia. Tujuannya satu, yaitu untuk membaharui kembali ciptaannya yang udah rusak, yang jatuh. Coba baca, langit yang baru dan bumi yang baru. Yesaya 65 ayat 17. Berapa lagi? Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Stop. Ini sama dengan Quran Anda, surah Ibrahim ayat 48. Kalau Bapak baca, dikatakan Allahmu akan menciptakan bumi dan langit yang baru. Kalau tujuan kita itu ke surga, Pak, maka Tuhan tuh nggak perlu ciptain bumi. Untuk apa sih saya tinggal di bumi ini, Pak? Susah-susah mau tujuan saya ke surga kok. Tujuan Allah bagi kita itu bukan surga, Pak. Surga itu tadi sudah saya katakan. Di dalam Alkitab saya, surga, dimensi yang tidak kelihatan, dimensi roh, itu tidak boleh dihuni oleh manusia, oleh Adam. Tapi dihuni oleh para makhluk roh, malaikat itu loh yang Anda sebut sebagai malaikat. Itu penghuni surga namanya di dalam Alkitab saya. Anak-anak Allah. Itu Tuhan, surga itu Tuhan menciptakan surga untuk mereka. Tetapi Tuhan menciptakan bumi, itu bukan untuk para malaikat. Malaikat nggak boleh diam di bumi ini, Pak. Tuhan menciptakan bumi, itu untuk dihuni oleh makhluk yang bernama Adam. Supaya Adam ini membawa gambarnya berkuasa di dalam dimensi materi ini. Ini Anda nggak paham-paham. Karena begitu besar kasih Allah akan dimensi materi kita, dia itu nanti akan membaharui lagi. Yaitu menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, yang mana Wahyu 21, sambil kamu buka Wahyu 21, kita buka. Yang tidak ada dosa, Pak. Nanti di langit yang baru dan bumi yang baru itu nanti Anda akan Bu, saya ini kesusahan, Bu. Udah kerja dipecat. Nanti besok bayar sekolah, saya nggak tahu pakai duitnya siapa. Saya besok nggak bisa beli bahan makanan. Ada kemiskinan, kelaparan, ketelanjangan. Bu, saya kena kanker, tumor, darah tinggi, saraf kejepit, apalagi kolesterol. Nanti di langit yang baru dan bumi yang baru nggak ada lagi itu, Pak. Karena itu bukanlah rencana Allah sejak semula. Ketika menciptakan Anda dan saya. Nah, this is the different. Ini bedanya. Karena kalau saya tanya sama muslim, kenapa ada sakit penyakit? Anda bilang itu ujian, Bu. Semakin banyak sakitmu, semakin kamu tuh rohani. Loh, sakit itu kutuk, Pak. Di dalam Alkitab saya, sakit penyakit itu karena kutuk. Ada kolesterol, ada kanker, ada tumor, anything you name it, itu bukan rencana Allah untuk Anda dan saya. Coba kita buka Wahyu 21, ayat yang pertama sampai yang keempat, bacakan. Wahyu 21, ayat 1 sampai dengan 4. Pakai Alkitab Sabda aja. Ya, Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Sampai ayat 4. Sampai ayat 4. Sampai ayat 4. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata,
Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, kalau Anda baca lagi seterusnya dari Wahyu 22 ayat 14 dikatakan, dan aku akan memberikan akses kamu kepada pohon kehidupan yang daunnya akan dipakai untuk menyembuhkan banyak bangsa. Jadi ini yang namanya pemerintahan Allah di tengah. Bukan kita naik ke surga, Pak. Allah yang turun di tengah-tengah kita, berkemah di tengah-tengah kita, sama seperti pada zaman Adam yang pertama dulu. Allah itu ada di tengah-tengah Adam, Pak. Kalau Allah mau bertemu dengan Adam, dia tuh turun di dalam taman yang disebut Taman Firdaus, Jannah di dalam Quranmu. Di Alkitab saya disebut Taman di Eden. Allah itu berkemah di tengah-tengah kita. Itu namanya kerajaan Allah di bumi ini. Karena itu tujuan Yesus datang ke bumi ini, itu adalah untuk membaharui ciptaannya, menjadikan Anda dan saya itu manusia baru. Ya, karena itu Yesus berkata begini di Yohanes pasal 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kalau kamu tidak diciptakan ulang, kamu tidak dilahirkan kembali menjadi manusia baru, kamu nggak dapat masuk ke dalam kerajaan surga itu. Yaitu kerajaan Allah yang akan memerintah nanti.